Saya Dewi Setiawati, Kepala SMA Plus Bustanul Ulum Puger. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai praktik yang saya terapkan di SMA Plus Bustanul Ulum Puger dalam membersamai guru untuk menyusun modul ajar yang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu saya terapkan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak awal kurikulum di Indonesia diimplementasikan, ini rencana pembelajaran merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, apalagi dinisbikan. Di awal malahan kurikulum di Indonesia ini disebut dengan rencana pelajaran 1947. Dalam menyusun rencana pembelajaran ini tidak sedikit guru yang enggan atau dalam tanda kutip ya malas untuk menyusun, karena memang memerlukan waktu yang tidak sedikit, energi yang banyak, proses belajar yang banyak. Ini juga menjadi bagian yang harus difikirkan oleh kepala sekolah dalam sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Bahkan ini ya tidak dapat dipungkiri, kita dapat lihat di media sosial, misalkan saja di Facebook, ini ada temuan penjualan perangkat pembelajaran. Nah, ini bagaimana? Hal ini tentu saja tindakan yang tidak terpuji ketika pemerintah semangat-semangatnya, getol-getolnya untuk mempublikasikan, untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, tapi apabila guru sampai membeli modul ajar, wah ini hal yang saya pikir sangat tidak terpuji. Sehingga nah, ini jangan sampai terjadi di SMA Bustanul Ulum Puger. Makanya saya sebagai kepala sekolah harus membantu guru, harus siap sedia. Meskipun guru-guru di SMA alhamdulillah ini punya semangat tinggi, tapi bagaimanapun karena perubahan, maka saya harus membantu guru dalam baik mulai dari contoh, menggerakkan, memberikan semangat, memberikan apresiasi dalam penyusunan modul ajar yang sesuai harapan dari kurikulum merdeka, yaitu berfokusnya pada peserta didik, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian tahapan-tahapan dari peserta didik. Nah, langkah-langkah yang saya terapkan di awal ini memang saya harus punya semangat untuk belajar. Nah, ini saya lakukan dengan mengikuti diklat sekolah penggerak, diklat kurikulum merdeka bersama para agen perubahan, agen of the change atau Dewan Komite Pembelajaran. Setelah mengikuti proses diklat sekitar 1 bulan, ini saya menyelenggarakan kegiatan in-house training. Ini bagian dari semacam diseminasi, kemudian mengajarkan belajar bersama juga sebenarnya bersama Dewan Guru yang lainnya. Nah, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian bagaimana menyusunnya sesuai dengan pembelajaran paradigma baru yang memperhatikan kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan IHT ini saya mengambil peran aktif sebagai narasumber. Kemudian menyusun modul ajar. Ini saya juga berharap menjadi teladan dengan menyusun modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mulai dari awal penyusunan, baik dari luar tampakan, ini saya memang ingin menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru bagaimana menyusun cover yang sesuai standar. Untuk menerapkan standar ini saya berkomunikasi dengan agen perubahan yang mengikuti diklat sekolah penggerak bersama saya. Bagaimana sih cover yang baik, kemudian juga melibatkan pengawas bina yang merupakan bagian dari Dewan Komite Pembelajaran. Nah, ini saya belajar mulai dari covernya, menyusunnya dengan sebaik mungkin sesuai standar komunikasi, target-target dari kesepakatan bersama Bapak Ibu guru. Nah, ini ada tahapan yang menunjukkan perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kalau dalam tahapan proyek ini ada 4 tahapan: tahap pengenalan, tahap konstekstualisasi, tahap aksi, tahap refleksi, dan tindak lanjut. Di sini ada perancangan model perancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini memperhatikan diferensiasi proses, memperhatikan gaya belajar peserta didik sehingga media pembelajaran yang digunakan beragam, dari audio visual dan juga visual.
Kemudian setelah saya menyusun ini, harapannya saya sampaikan tadi menjadi bagian penyemangat guru, kemudian menjadi teladan untuk menyusun modul ajar yang menerapkan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya contohkan punyanya karya Bu Faizatul Maghfirah, ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini ada dua sebenarnya, ini ada modul ajar, yang ini ada LKPD lembaga kerja peserta didik, ini yang tercantum di dalam sini sebenarnya, tapi ini yang dibagikan kepada peserta didik. Ini juga merancang sendiri Ibu Faiz. Nah, di modul ajar yang disusun oleh Bu Faiz ini dapat saya contohkan pembelajaran yang menerapkan rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Ini dari petunjuk kerja. Yang pertama, buatlah kelompok berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran, yakni kelompok mahir, sedang, dan kurang sesuai dengan petunjuk yang kurang sesuai dengan petunjuk dari guru. Kemudian yang kedua, masing-masing anggota kelompok mahir membimbing kelompok sedang dan kelompok kurang untuk membaca Quran surat Al-Maidah dan Quran surat At-Taubah secara tartil. Nah, di sini ada upaya guru untuk memfasilitasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi ada upaya guru untuk mendorong untuk memberikan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik dengan tahapan kemampuan yang berbeda. Kemudian modelnya ini menggunakan model pre-teaching, karena tadi memberikan kesempatan kepada peserta didik yang kelompok mahir untuk menjadi pembimbing pada kelompok sedang dan kelompok yang kurang. Ini bukan berarti guru kemudian meninggalkan kelasnya, kemudian diserahkan pada kelompok mahir, tidak demikian, karena tanggung jawab guru dalam proses ini adalah membersamai, kemudian melihat bagaimana perkembangan peserta didik selama belajar dan perubahan-perubahannya di mana, itu bagian yang penting. Nah, dengan trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, kemudian ini menjadi bagian penting untuk mendorong guru untuk menyelesaikan modul ajar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga mencetak modul ajar dengan sebaik mungkin. Ini adalah upaya saya juga dalam menerapkan trilogi kepemimpinan, kemudian akan mempublikasikannya. Di sini adalah bagian dari publikasi dalam kesempatan kali ini juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.